Halo, berjumpa kembali dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan belajar tentang Soekarno Kekuasaan Tanpa Tanggung Jawab. yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Lake. Dalam tempo kurang dari 1 tahun, Soekarno sudah mengubah lembaga-lembaga politik di Indonesia. Apakah dengan perubahan ini memang tercipta kehidupan politik yang baru seperti yang dijanjikan? Dalam meninjau penampilan demokrasi terpimpin seperti yang dapat dilihat pada lembaga-lembaganya, satu hal segera menjadi jelas. Meskipun Soekarno menjadi pengambil inisiatif dalam membangun alat-alat perlengkapan permusyawaratan dan alat kontrol, ia enggan untuk mengambil tanggung jawab detail-detail pekerjaan pemerintahan. Sikap demikian memang sudah dapat diduga bahkan selama serangannya terhadap sistem kepartean dan seterusnya untuk memecah kesulitan-kesulitan masalah bangsa dengan cara Indonesia yang memang tidak memikirkan untuk menjalankan sendiri tanggung jawab eksekutifnya. Apa yang sesungguhnya menjadi keinginannya adalah suatu kedudukan tempat ia dapat melaksanakan kepemimpinannya tanpa merepotkan diri dengan pekerjaan pemerintahan sehari-hari, yaitu suatu kedudukan yang nyatanya menjadi kekuasaan tanpa tanggung jawab. Pada tahun 1958, ia terlambat menerima usul Nasution untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan hanya sesudah melihat kemungkinan gagalnya cara-cara pemilihan, memasukkan perwakilan kekaryaan ke dalam parlemen dan badan-badan lain, barulah ia menerima cara pemecahan ini sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri penyakit-penyakit pemerintahan yang berdasarkan sistem kepartean. Setelah mengumumkan dekrit berlaku Undang-Undang Dasar 1945 itu, ia masih mengelakkan diri menjalankan tugas seorang presiden eksekutif seperti yang ditentukan oleh konstitusi. Pengangkatan Juanda sebagai menteri pertama adalah tanda dari sikap ini karena Juanda ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan para menteri lainnya, sedangkan ia sendiri meneruskan fungsi sebagai kepala negara resmi dengan satu perbedaan penting dibanding sebelumnya, bahwa ia sekarang mempunyai hak untuk ikut campur tangan apabila dianggap perlu. Pembagian pekerjaan ini sebagian adalah akibat dari struktur demokrasi terpimpin itu sendiri yang mencoba secara khusus mengembangkan kepemimpinan dan musyawarah dan mengecilkan arti pekerjaan pemerintahan yang melebihkan, bertanggung jawab, dan sering tidak disenangi. Hal ini sebagian adalah akibat dari pembagian kekuasaan Indonesia yang bagaimanapun juga sulit bagi seorang menjadi kepala eksekutif yang efektif. Tetapi sebagian juga adalah akibat dari gaya Soekarno sendiri yang lebih cenderung pada pamer dan melayani simbol-simbol kepemimpinan nasionalnya daripada mengerjakan detail-detail pemerintahan yang konkret. Ia membangkitkan dinamika dan kegairahan bangsanya dan bahkan suatu rencana dengan konsep yang jelas untuk tujuan-tujuan nyata yang praktis. Ia menyerukan melengkapi kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat. Ia menegaskan perlunya melanjutkan revolusi untuk mencapai tujuan akhir masyarakat adil dan makmur, dengan perlunya membulatkan tekad untuk teguh berdiri melawan bahaya neokolonialisme. Ia menghidupkan perasaan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang penting di dunia, besar martabat internasionalnya,
dan ia membangkitkan rasa kepribadian yang bangga oleh kebesaran sejarah peradaban masa lalunya. Penjelmaan dirinya sebagai orang yang memerintah diwujudkan dalam titel-titel yang diberikan kepada dirinya sendiri atau membolehkan MPRS menganugerahkannya kepadanya presiden seumur hidup, mandataris MPR, pemimpin besar revolusi, pengembang amanat penderitaan rakyat. Sebagai Perdana Menteri, Soekarno menganggap tugas kewajibannya hanya untuk merumuskan garis-garis besar tujuan, sedangkan yang harus bertanggung jawab melaksanakan untuk mencapainya adalah orang lain. Dan memang ada beberapa yang menerima untuk menjalankan peranan ini di kalangan elit politik Indonesia, karena sekarang ia telah memberikan kepada kita suatu kesadaran akan tujuan umum bangsa, maka terserah pada kita untuk mengerjakan apa yang dimaksudkannya adalah sikap umum yang menganggap bahwa ucapan-ucapannya hanya bersifat mendorong yang mungkin itu sendiri tidak dimengerti, sehingga pengertiannya harus dengan sabar dicarikan. Soekarno tentu ingin menggambarkan dirinya sebagai alat yang mendapatkan pesan-pesan dari sumber-sumber gaib yang datang dari atas, melainkan aku sekedar hanya menggalinya dari bumi ibu pertiwi, manipol lahir dari kandungan ibu sejarah. Ia pun hanya secara sederhana menyatakan peranannya sebagai sumber inspirasi nasional. Apakah ada pemimpin lain yang bisa melepaskan diri dari anggapannya terlalu sederhana dengan kewibawaan diri seperti Soekarno yang dengan hikmat berkata kepada pendengarnya pada 17 Agustus 1962, "Saya tahu bahwa pada 17 Agustus sekarang ini saudara-saudara melihat kepada saya, dan karena saya tahu itu, saya merasa agak cemas karena sadar akan besarnya pertanggungjawaban yang saya pikul. Saya tahu bahwa saudara-saudara pada hari sekarang ini, hari yang luar biasa ini, dalam hati saudara laksanakan menagih kepada saya apa yang hendak Bung Karno katakan, apa yang Presiden akan amanatkan, apa yang pemimpin besar akan perjuangkan." Tetapi meskipun Soekarno tidak berusaha menjadi kepala eksekutif, ia adalah pusat dari kehidupan politik dan akhirnya tidak bisa mengelak tanggung jawab atas apa yang terjadi. Dengan semakin banyaknya badan-badan musyawarah, kabinet semakin kurang penting dan perubahan-perubahan yang sedikit demi sedikit dalam strukturnya hanya mengakibatkan lemahnya sifat kesatuannya, sehingga pekerjaannya masing-masing menteri lebih banyak tergantung pada hubungan pribadi dengan presiden. Kabinet pertama di bawah demokrasi terpimpin dengan struktur kerangka dua tingkat itu adalah pelopor dari suatu organisasi pemerintahan yang ruwet, yakni bidang-bidang tugas dibagi dalam 8 kelompok dan masing-masing kelompok oleh seorang wakil menteri pertama atau WAMPA. Perluasan prinsip ini dengan mengembangbiakkan jabatan menteri sampai akhirnya terdiri dari 77 menteri pada tahun 1964 adalah pertanda dari semakin tumbuhnya ketidakmanjuran lembaga ini sebagai badan musyawarah dan sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab mengenai semua urusan bangsa. DPR tidak lagi berfungsi sebagai badan yang mengawasi kebijakan pemerintah. DPA hanya menjadi badan penasehat saja, dan MPRS yang anggota-anggotanya diangkat sepenuhnya menjadi badan yang patuh saja.
Pelaksanaan prinsip perwakilan kekaryaan ke dalam lembaga-lembaga ini bagaimanapun juga tentu memungkinkan Soekarno memilih pendukung-pendukungnya sendiri. Sesungguhnya di bawah demokrasi terpimpin tidak terdapat batas-batas formal yang efektif yang bisa mengatasi penggunaan kekuasaan secara semenang-menang oleh presiden. Demikianlah peristiwa politik pada masa demokrasi terpimpin. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.